Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomad yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita akan melakukan simulasi membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah data yang sudah kalian punya sebelumnya, yaitu data hasil. Misalkan ini yang kita pakai adalah tinggi badan dari hasil perhitungan. Nah, langkah-langkah yang pertama harus kalian lakukan tentu pertama adalah mengetikkan datanya. Nah, kalau sudah kalian ketikkan datanya, nanti langkah berikutnya adalah untuk membuat PDF, yaitu kalian menentukan yang pertama adalah jumlah data, kemudian nilai maksimumnya, kemudian nilai minimumnya, kemudian range atau jangkauannya, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan K atau kelas, jadi menentukan banyaknya kelas, kemudian menentukan nilai C yang disebut sebagai lebar kelas atau panjang kelas atau interval kelas. Jadi langkah-langkahnya yang harus kalian tentukan adalah yang ini. Kemudian kalau yang pertama, untuk menentukan banyaknya kelas atau N, yang rumus yang harus kalian lakukan adalah pertama sama dengan, kemudian ketikan konta, ini ada di tulisannya ini, dibacanya sih kon E ya, tuh. Tapi kalau dibaca secara Indonesia konta ini ya, biar gampang. Double klik jangan lupa. Kalau sudah double klik, lalu kalian semua blok. Nah, setelah blok semua datanya, boleh kurung tutup ataupun tidak, langsung enter. Nah, jadi di sini ada 18 data. Ya. Nah, seandainya datanya yang harus kalian lakukan adalah sejumlah 36. Misalkan data yang kalian punya kan 36. Berarti ini misalkan datanya saya hapus, saya buat sebagai 36, berarti datanya oke, 6 ke bawah, 6 ke atas ya. Misalkan saya punya datanya sebentar. Misalkan data tertingginya 150, data terendahnya 150, tertingginya 185. Nah, ini saya buat dulu datanya. Ini misalkan kalian mengetik, ini ngetik ya ceritanya. Jangan gunakan rumus ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke bawah juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jadi ada 36 data. Kemudian ceritanya kalian sudah mengetik ya. Nah, ini. Oke, nah ini kan jumlahnya tidak sama kan? Pasti salah. Maka tinggal kalian perbaiki saja. Kita blok ulang dari awal, dari sini sampai ke bawah. Nah, ini apakah jumlahnya 36? Nah, tentu 36. Jadi sesuai dengan data kalian ya. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum ya, berarti sama dengan max. Nah, ini max ya. Kemudian double klik. Kemudian blok lagi datanya semuanya. Boleh kurung tutup atau langsung enter, silakan. Nah, berarti data tertingginya 184. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nilai minnya, maka lakukan hal yang sama dengan kemudian nilai min, tulis ketikan min. Nah, kemudian double klik, harus double klik ya nak ya. Kemudian di blok semuanya datanya, kemudian kurung tutup ataupun tidak, langsung enter. Nah, dapatnya 150. Oke ya. Nah, kalau kurang yakin diperiksa dulu juga nggak apa-apa dari, nah, anak sekalian, pasti sama jawabannya. Kemudian yang namanya range itu atau jangkauan itu adalah selisih yang besar. Berarti yang besar ini dikurang, nah, kurang itu kan min ya, dikurang data yang minus, yang minimum, nah, bukan minus, minimum. Maka hasilnya adalah 34. Nah, untuk menentukan nilai K, nah yang banyaknya kelas itu kita kan menggunakan rumus Tangkes, berarti sama dengan kemudian 1 ditambah 3
0,322 dikali itu bintang, ya, ada di angka 8 pakai shift 8. Kemudian dikali dengan log, ketikkan log, cari, nah ini log, double klik, log apa? Log n, n-nya 36, diklik 36 yang ini, n-nya. Ya, jangan ditulis 36, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, 6, sekian. Nah, misalkan kalau hasilnya 6000 sekian, nah itu salah. Berarti adik-adik bukan menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Berarti namanya settingan laptopnya masih settingan US. Nah, bisa diganti menjadi settingan Indonesia biar sama persis dengan apa yang Bapak lakukan. Kalaupun tidak perlu diganti, ya jadi kalau di koma dia jadi titik. Nah, gitu. Kemudian pembulatannya, nah pembulatannya bisa nilainya 6. Nah, jadi pembulatannya bisa nilainya 6, ya, atau nilainya 7. Silakan yang mana digunakan, atau 7. Kan bisa dibulatkan pas ini. Kalau ini 6,1 tidak memenuhi syarat, berarti dapatnya 6. Atau kalau misalkan 6 gagal, maka jawabannya 7. Gitu ya. Nah, untuk nilai C itu dibulatkannya ke atas nanti. Nah, untuk mendapatkan nilai C ya, berarti nilai range dibagi dengan nilai K. K yang kita gunakan yang ini. Ya, yang pasti koma-koma. Maka kita dapat 5,5. 5,5 kan dibulatkan pasti 6. Ya, 5,5 pasti 6 jawabannya. Dibulatkan. Nah, maka ketikkan 6. Oke. Nah, ini udah selesai. Kalau misalkan hasilnya 6 yang banyaknya kelas 6 itu salah, maka nanti banyaknya kelas kita ganti 7. Nah, kita coba dulu. Yang pertama kita menentukan nilai batas bawahnya. Jadi anak-anakku sekalian, ini BB itu bukan berat badan, tapi batas bawah kelas. Kemudian BA batas atas kelas. Ini meskipun ini tinggi badan, kita mau membuat TDF-nya tidak harus tulisannya TB, TA, tinggi badan, salah itu. Kalau kita menggunakan tepi bawah kelas atau TB dan tepi atas kelas atau TA, maka caranya menggunakan mencarat TB, TA, maka kalian harus menggunakan itu. Nah, untuk menentukan frekuensinya, untuk menentukan TDF-nya, kalian tuliskan yang agak jauh. Jadi di sini tuliskan kelas atau nilainya, kemudian di sini adalah frekuensinya. Nah, ini ntar dirapikan. Kalau misalkan terlalu kurang lebar ya lebarkan. Gitu ya. Kelasnya ada berapa? Kelasnya ada 6. Nah, kita buat di sini kelasnya ada 6 kan. Taruhnya di sini saja, di sini 1, sini 2. Ini nggak usah manual sampai 6, nulisnya gini. Kita ini dari yang besar, kemudian kita kecilkan, kita drag. Nah, ini drag sampai muncul angka 6. Nah, berarti di sini batasnya dari sini. Kemudian untuk menentukan BB yang pertama batas bawahnya biasanya digunakan data yang minimum. Data yang minimumnya kita enter, select, dapat 150. Lalu setelah batas bawah yang pertama, kita menuju ke batas bawah di kelas kedua. Cara dapat ini adalah sama dengan kemudian batas bawahnya yang pertama ditambah dengan nilai C. C-nya 6. Kita klik di sini. Nah, kita gunakan F4. Nah, kalau tekan F4, maka nanti akan berubah bentuknya seperti ini. Nah, ini. Tekan F4 nanti bentuknya seperti ini. Ya, jangan lupa tekan F4. Lalu di enter. Kemudian untuk menentukan batas atas yang pertama, berarti sama dengan batas bawah yang kedua dikurang 1 saja. Nah, kemudian caranya juga sama dengan batas atas yang pertama ditambah nilai C. C-nya yang ini. Jangan lupa juga nanti dilakukan F4. Nanti kalau dibentuk F4 lagi, nah jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dua-duanya diblok, kemudian ditarik. Nah, ditarik sejumlah kelasnya.
kelasnya sampai dengan 6 ya di sini. Kita lihat batasnya ini, yang tertinggi ini, yang paling terakhir, apakah melebihi yang atas, yang maksim ini? Kalau melebihi, berarti jawabannya sesuai. Karena 184 kan masih lebih kecil daripada 185. Berarti ini sudah sesuai. Tapi kalau misalkan di sini 185, yang di sini 184, berarti tidak sesuai, kebalik. Maka kelasnya kita tambahkan jadi 7. Kelasnya jadi 7, nambah saja. Ya, bagaimana nilai C-nya, Pak? Apakah berubah? Nilai C-nya tidak usah berubah, nilai 6 saja. Ini saja. Oke ya. Kemudian untuk menentukan kelasnya, kita gunakan rumusnya simple, sama dengan batas bawah yang pertama, kemudian shift 7 untuk mendapatkan nilai dan, kemudian kutip 2, kemudian kita tuliskan minus atau strip, kemudian kutip 2 berikutnya, kemudian shift 7 lagi untuk dapat nilai dan, kemudian baru klik yang BA pertama, lalu di enter. Nah, dapat ya. Kalau sudah, nanti kita drag sampai ke kelas yang terakhir. Nah, sesuai kelasnya sampai kelas ke-6. Kalau sudah, baru yang terakhir, langkah terakhirnya nih, menentukan frekuensinya. Kita di blok dulu. Ini di blok ya namanya ya, Nak ya. Kemudian sama dengan, ketikkan saja frekuensi, dia akan muncul. Frekuensi, double klik, kemudian blok semua data yang kalian punya. Kemudian tentukan di sini apakah pakainya koma atau titik koma. Tadi yang Bapak bilang setelah saat kalian mengisikan nilai K ya di sini. Nah, itu dia menentukannya koma apa titik koma. Kalau misalkan di sini tulisnya setelah data array titik koma, tulisannya tuh, kemudian bin array-nya apa? Bin array-nya itu adalah ketik dulu titik koma, kemudian bin array-nya adalah batas atas. Nah, di blok semua. Setelah itu jangan diapa-apakan dulu, jangan langsung di enter. Kalau di enter salah. Tekan yang pertama, Ctrl, CTRL, jangan dilepas. Kemudian Shift, jangan dilepas juga, baru tekan enter. Nah, langsung seperti ini munculnya. Jangan pernah dihapus, nanti bermasalah ini. Kalau mau dihapus, di blok semuanya baru di delete. Kemudian ketikkan jumlah ya, di sininya tertulis jumlah. Ketikkan jumlah, kemudian untuk menekan jumlah ya sama dengan sum, SUM. Nah, ini double klik lagi. Kemudian blok dari atas sampai dengan bawah, sampai kelas ke-6. Kemudian kurung tutup atau langsung enter juga boleh. Dapatnya, kalau ini hasilnya sama dengan N, maka jawabannya sudah benar. Kalau sudah benar, kita blok semua. Kemudian jangan lupa tutup dengan menggunakan all border. Nah, kalau sudah, biar cantik, ini kita bold, yang di sini juga kita bold. Nah, kalau sudah, kita beri warnanya terserah kalian. Misalkan saya mau menggunakan warna-warna yang soft. Nah, ini kemudian berarti yang ini juga sama warnanya. Nah, selesai. Nah, di sini kalau sudah selesai, inilah yang disebut sebagai TDF dari informasi yang disajikan. Misalkan namanya adalah TDF tinggi badan, kita ketikkan ya, kita ketikkan di sini TDF tinggi badan. Nah, kemudian kita blok semuanya, lalu merger dan center. Jangan lupa di bold, kemudian kita warnakan yang sesuai. Selesai. Inilah PDF yang diinginkan dari uprak kita kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Misra Namid berbagi untuk menginspirasi.